Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Indah Lestari dengan NPM 2111050053 kelas A semester 6. Di sini saya akan memberikan informasi tentang pertumbuhan tanaman kacang hijau berdasarkan intensitas cahaya. Yang pertama yaitu latar belakang. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan bertambahnya jumlah dan besarnya sel di seluruh bagian tubuh yang secara kuantitatif dapat diukur atau suatu peningkatan dalam berat atau ukuran dari seluruh sebagian dari organisme. Pertumbuhan pada tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal atau faktor lingkungan merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan, yaitu dari lingkungan atau ekosistem, antara lain nutrisi, air, derajat, keasaman atau pH, kadar garam, oksigen, cahaya, suhu, kelembapan, gravitasi, sentuhan, organisme parasit, dan herbivora. Sedangkan faktor internal merupakan faktor yang meliputi faktor genetis atau hereditas dan faktor fisiologis. Misalnya auksin, giberelin, gas etilen, sitokinin, asam absisat, kalin, dan asam traumalin. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah cahaya matahari. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kecepatan pertumbuhan kacang hijau pada tempat yang berbeda intensitas cahayanya. Yang kedua, bagaimana perbedaan warna daun pada tempat yang berbeda intensitas cahayanya. Tujuan penelitian. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui pertumbuhan tanaman kacang hijau serta mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Landasan teori. Cahaya matahari yang dibutuhkan tumbuhan tidak selalu sama. Secara umum ada dua macam tumbuhan. Tumbuhan yang semakin subur ketika terpapar sinar matahari secara utuh disebut juga tumbuhan heliofitik, dan tumbuhan yang tumbuh subur di tempat minim cahaya disebut juga tumbuhan skiofitik. Dua variabel yang juga dikenal sebagai faktor makro yang dipengaruhi oleh sinar matahari, kelembapan, suhu, angin, awan, dan polusi udara, berdampak pada pertumbuhan tanaman. Konsentrasi O2 dan CO2 di udara disebut juga sebagai faktor mikro, selain faktor berupa media tanam. Kacang hijau merupakan tanaman pangan terpenting ketiga dalam kategori kacang-kacangan di Indonesia, di bawah kacang tanah dan kedelai. Di daerah tropis, kacang hijau merupakan jenis tanaman sekunder yang banyak ditanam. Tanaman yang berhubungan dengan kacang-kacangan ini merupakan sumber nutrisi dan protein berkualitas tinggi yang sangat baik dalam kehidupan sehari-hari. Benih kacang hijau memiliki nilai komersial tertinggi. Manusia sering menggunakan biji kacang hijau sebagai makanan. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode observasi dengan membandingkan hasil pertumbuhan tanaman kacang hijau dengan dua perlakuan yang berbeda, yaitu tanaman diletakkan di tempat gelap dan di tempat terang, di mana kacang hijau yang ada di tempat gelap tidak mendapat cahaya matahari, sedangkan yang di tempat terang terkena cahaya matahari. Sehingga dengan menempatkan di dua tempat yang berbeda akan diketahui proses pertumbuhan di tempat mana yang menghasilkan pertumbuhan kacang hijau lebih cepat terjadi. Langkah-langkah percobaan.
Percobaan yang dilakukan adalah dengan merendam kacang hijau selama 2 jam. Menurut BPPK 2003, perendaman dilakukan untuk mempercepat perkecambahan. Selanjutnya, memasukkan kapas yang telah dibasahi oleh air pada gelas plastik. Selain itu, memasukkan biji kacang hijau yang telah direndam sebanyak 5 biji pada masing-masing gelas plastik. Beri label pada setiap gelas. Gelas yang berlabel A ditaruh di tempat terang dan gelas yang berlabel B ditaruh di tempat gelap. Pada kegiatan percobaan ini, peneliti menggunakan media tanam kapas. Alasan utama menggunakan media tanam kapas dikarenakan kapas mampu memelihara kelembapan. Akibatnya, tanaman lebih cepat tumbuh pada media tanam kapas dibandingkan pada tanah. Sumber data yang diambil yaitu tinggi tanaman. Pengamatan dilakukan selama 7 hari dengan interval pengamatan dilakukan setiap hari. Berikut adalah dokumentasi dari biji kacang hijau pada gelas A atau ditempatkan di tempat terang pada hari ke-0, hari ke-1, hari ke-2, dan juga pada hari ke-3. Pada hari ke-4, diketahui bahwa pada hari ke-4 kacang hijau mulai memiliki daun. Kacang hijau yang berada di tempat terang memiliki warna daun hijau muda. Hal itu menunjukkan bahwa cahaya matahari memegang peran penting terutama dalam proses fotosintesis. Dan pada hari ke-5, daun mulai melebar. Dan pada hari ke-6, batang sudah mulai tinggi. Selanjutnya, biji kacang hijau pada gelas B atau ditempatkan di tempat gelap. Pada hari ke-0, pada hari ke-1, pada hari ke-2, dan juga pada hari ke-3. Pada hari ke-4, diketahui bahwa pada hari ke-4 kacang hijau mulai memiliki daun, di mana kacang hijau yang berada di tempat gelap memiliki warna daun kuning. Pada hari ke-5, batang sudah mulai terlihat tinggi. Dan pada hari terakhir atau hari ke-6, pertumbuhan mulai semakin tinggi. Tabel yang pertama, hasil pengamatan gelas A dengan perlakuan terang. Pada hari ke-0, biji kacang hijau belum memiliki rata-rata. Pada hari ke-1, biji kacang hijau memiliki rata-rata 0,6. Dan pada hari kedua, biji kacang hijau memiliki rata-rata 1,32. Pada hari ketiga, biji kacang hijau memiliki rata-rata 2,28. Pada hari keempat, biji kacang hijau memiliki rata-rata 6,1. Pada hari kelima, biji kacang hijau memiliki rata-rata 12,06. Pada hari terakhir atau hari ke-6, biji kacang hijau memiliki rata-rata 16,14. Selanjutnya yaitu dari rata-rata tersebut, maka rata-rata pertumbuhan per hari itu sama dengan jumlah selisih tinggi dibagi dengan 5, yaitu 3,228. Selanjutnya yaitu tabel kedua, hasil pengamatan gelas B dengan perlakuan gelap. Pada hari ke-0, biji kacang hijau belum memiliki rata-rata. Pada hari ke-1, biji kacang hijau memiliki rata-rata 1,16. Pada hari kedua, biji kacang hijau memiliki rata-rata 2,54. Pada hari ketiga, biji kacang hijau memiliki rata-rata 3,44. Pada hari keempat, biji kacang hijau memiliki rata-rata 10,66.
Pada hari kelima, biji kacang hijau memiliki rata-rata 13,04. Dan pada hari terakhir atau hari ke-6, biji kacang hijau memiliki rata-rata 22,06. Rata-rata pertumbuhan per hari itu sama dengan jumlah selisih tinggi dibagi dengan 5, yaitu 4,412. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.